Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Seperti biasa, babak kedua kita bahas IHSG sama 4 bank dulu ya, baru ngebahas emiten punya teman-teman. Dan ucapan terima kasih dulu ya kepada Bro Eli atas super tanknya ya. Makasih Bro Eli ya selama ini memberikan support ya berupa super tank atau donate berupa super tank ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan dikalikan dengan 10 kali lipat ditambah dengan kebermanfaatan ya. Terus kepada Bro Sopi Ilham juga terima kasih selama ini selalu memberikan komentar ya, nge-like, nge-share. Ya, terima kasih Bro Sopi Ilham ya. Dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu ya mohon maaf ya teman-teman ya. Apabila beberapa emiten belum dibahas ya mungkin teman-teman bisa lihat dulu gitu ya. eh, Emiten-emiten ya atau saham-saham yang sudah dibahas terlebih dahulu gitu ya. Mungkin 2 sampai 3 hari ke belakang silahkan dicek dulu. Nanti kalau belum ada perkembangan silahkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Karena saya sudah menentukan target penurunan sama target kenaikan setiap emiten ya. Kecuali yang belum dibahas gitu kan. Dan satu lagi kepada teman-teman ya, ini emiten punya teman-teman sendiri. Saya acungkan jempol deh kepada teman-teman ya. Beberapa emiten yang saya lihat teman-teman ya di apa namanya di top gainer ya, ya Tipa ya, Jas, Truk, ISEA, ISEA belum sempat dibahas ya. Ini sudah mulai naik gitu bagus teman-teman ya. Ada Axio ya, ada BIP itu punya teman semua kan. Trin juga ya. Sudah membumi gitu kan. Kios gitu kan. Itu semuanya apalagi si book ya. Ini tanda kenaikan yang saya bikin sudah lepas semua teman-teman ya. Terus truk juga sama teman-teman ya. Truk juga ya. Dikit lagi kalau truk teman-teman ke 700-nya. ISEA juga sudah lebih daripada udah menyentuh bukan lebih sih. Menyentuh tanda kenaikannya targetnya di 114. Ini target untuk si ISEA masih banyak teman-teman ini. Masih jauh ya targetnya. Axio juga ya tuh ya. Sudah menyentuh semuanya. Cuman saya belum sempat bahas teman-teman. Mohon maaf gitu ya. Hampir semuanya ya. Inet juga gitu ya. Harta punya teman kita juga. NRCA ya punya teman kita sudah mulai bagus gitu ya. Mutu tuh si NRCA itu sudah pas banget di tanda kenaikannya. Lihat pun aja tinggal ngelihat aja nanti teman derajatnya. Oke teman-teman ya. PZZA ya juga sudah naik tuh. Sudah mulai mau naik nih MA10 diperkirakan menuju ke atas tinggal ngebreak aja tanda kenaikannya. Saya pikir itu saatnya up ya. Walaupun ini babak kedua tapi mudah babak kedua menjadi babak baru gitu. Kalau untuk si PJZ ya jangan terlalu tinggi-tinggi dulu teman-teman ya. Sampai ke level 258 aja. Kosannya kemarin harganya lumayan sudah tercapai kan target yang kita canangkan sama-sama sudah tercapai. Dan ini target kenaikan berikutnya tapi jangan jauh-jauh ya. Bisa di level 258 aja dulu. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi mohon maaf gitu ya. Silahkan dilihat tuh BKSL juga nih belum dicatat gitu ya. Kita catat dulu nanti ya. Bro 3807 Dante ya, makasih ya selama ini memberikan komentar. Waktunya istirahat kita bahas KSX sama Silo. Bro Eko juga makasih Bro Eko ya. Dan lain sebagainya ya. Oke, teman-teman ya, kita bahas IHSG kita dulu ya sebentar ya. IHSG. IHSG kita naik 45 poin ya atau 0,53%. Di high tertingginya 8426 teman-teman ya. Lu dikit lagi ya 8500 teman-teman ya. Cuma transaksi turun ya. Kemarin kan 19 sekarang 17 ya. Turun sekitar 2 triliunan ya. Tapi transaksi peruan masih teman-teman masih di angka buy-nya terutama ya. Kita akan lihat buy-nya teman-teman ya. Buy-nya 5,5 ya, 5, triliun dan sisanya 4,7. Ya, kita naik net buy-nya 812 miliar ya. Sudah dicatat berarti selama 3 hari ini si Forex sudah masuk 1,4 triliun dan keluar baru 1 kali doang ya 320 miliar aja. Optimis teman-teman ya 8.500. Dikit lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman kita langsung bahas aja untuk si BBRI dulu ya. BBRI dulu masuk baru kita masuk ke teman-teman kita ya baru emiten teman-teman kita. Oke, BBRI sudah semakin membaik, MA10 di bawah kanan menuju ke atas, sedikit lagi menyentuh tanda kenaikannya, nanti targetnya di angka 4080 dulu, biar break dulu. Dan target agak tinggi di angka 4460. No, hari ini Poren masuk 162,2 miliar dan Bandar Lokal pun masuk 227,1
1000 lot. Di sini yang memimpin siapa? Coba lihat untuk foreign. Ada ZP, AKTV ya. Luar biasa nih. MA10, MA20, MA200 sudah di bawah candle semua. Secara teori sudah mulai akan uptrend, teman-teman. Karena MA200-nya sudah mulai sedikit ya ke atas. Mudah-mudahan tidak dijebol lagi ya. Ini area jebol di sini, teman-teman. Yang saya jebol ya. Kemarin kan saya bikin di sini ya, tidak kejebol ya, lumayan lah teman-teman, tidak kejebol. Dan hari ini pun mudah-mudahan besok ya, mudah-mudahan tidak kejebol di angka 38 berapa nih? 7870 ya. Sudah bikin support teman di sini ya, support pendeknya ya. Baik, lanjut ada BBNI. BBNI, kita lihat BBNI sudah bagus juga, sudah mulai bisa menghadap ke atas dikit ya. Butuh break aja teman-teman, dikit aja 4540 aja ya. Ini nanti mungkin targetnya 4880 dulu, dan hari ini foreign pun keren ya, 67,7 miliar, bandar lokal cuma sedikit penjualan ya. Tapi bandar foreignnya cenderung masuk 67,7. Saya pikir AK sudah mulai masuk, sudah mulai bagus teman-teman ya. Punya kekuatan lebih lah kalau si AK teman-teman. Lanjut ke BMRI. Kalau untuk 4 bank mah teman-teman ya, sekilas aja nggak apa-apa. Nih sudah mulai nyentuh ya. Ini kabar gembira nih teman-teman ya, selama beberapa hari, boleh tanggal berapa nih? Tinggal 30 Oktober ya. Hari ini baru nyentuh, mudah-mudahan besok bisa dibirik ya. Minimal pas 970 deh teman-teman ya. Dan hari ini pun keren, 280,7 miliar si foreign masuk. Dia baru belum bikin support teman-teman ya. Karena belum ada candle yang melewati MA20 ya. Cenderung masih posisi standar-standar aja yang masih ditahan di MA20-nya. Oke teman-teman ya, BMRI sudah berjalan dengan baik. BBCA nih mudah-mudahan hari BBCA, saya tidak melihat BBCA tadi teman-teman. BBCA bagaimana hari ini? Iya, sudah mulai dihijaukan, bikin tanda kenaikan, tanda penurunan ya, berupa si ekor hijau ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Ini belum bisa terlihat jelas, MA200 masih menuju ke bawah, jadi butuh kerja keras lagi. Minimal di sideway-kan di bawahnya dikit itu nggak jadi masalah, yang penting MA200-nya cenderung lurus, karena sekarang lagi posisinya turun dulu teman-teman ya. Jadi masih ada potensi penurunan teman-teman kalau MA200 masih menuju ke bawah. Butuh break aja lah teman-teman ya, area 8.700 saya pikir sudah bisa menghadap ke depan. Dan per hari ini setelah kemarin pembuangan, hari ini masuk foreign net buy-nya 77,7 miliar. Dan bandar lokal pun cenderung sudah mulai masuk, smart money sudah berkumpul dengan baik. Keren teman-teman ya, tinggal di break aja lah. Kalau mau scalpingan silahkan aja teman-teman. Tapi yang sudah masuk kategori scalping cuma 2, BBCA sama BBNI ya. Kalau mau scalpingan, teman scalpingan dengan skala modal besar, keuntungan kecil, tapi kan kalau modal besar mah enak teman-teman ya. Nah, sekarang sudah mulai masuk ke pembahasan punya teman kita ya. Ada WIRG, WIRG sekarang lagi tanya ini, WIRG. Dari Bro Dewi At ya, WIRG Suri Selis BSBK Atla Meja. Kita catat dulu teman-teman ya. Kita surinya kita taruh dulu, suri selis, udah lama selis ngasih bahas ya. BSBK juga udah lama, Atla nanti kita bahas, sudah mulai ada di atas, meja juga kita akan bahas. Oke, kita kasih tanda love dulu. Dari Adeline Yurgemates. WIRG, terima kasih sama-sama bro ya. Dari dunia populer, WIRG. Dunia populer, WIRG. Dunia populer, WIRG. Makasih ya bro, selama ini memberikan support terbaiknya yang telah berkomentar. Oke, kita cek WIRG teman-teman. WIRG. WIRG untuk mengulang aja teman-teman ya, masih posisi di harga murah bangetnya gitu kan. Ini milik fundamental aja, kalau fundamental bagus saya pikir akan bagus kembali gitu ya. Nah, WIRG itu sudah mau mendekati supportnya teman-teman ya. Tapi sekarang kemarin sudah mulai dibelokkan. Nah, di sini teman-teman ini si WIRG ini tersandung gitu ya. Tersandung di MA200, tidak mau jebol area 118-nya. Tapi MA200 lagi menuju ke atas teman-teman, artinya masih ada potensi kenaikan gitu. Cuman kemarin di sini kan saya pikir si candle panjang ini tidak mau dijebol karena sudah mulai kagak dijebol teman-teman ya. Tadi saya sempat dijebol teman-teman ya. Nih cenderung masih diselamatkan nih teman-teman sama candle-nya. Kita gedein dulu ya. Nah cenderung masih ditahan di candle ini teman-teman, belum jebol kan.
belum jebol sama body kan, baru sama shadow aja kan. Tadi saya pikir saya juga tadi lihat teman-teman ya pergerakan untuk si YRG ini. Mungkin teman-teman yang sudah ngambil di MA10 di arah sini ya, sabar sebentar aja teman-teman ya. Soalnya MA12 lagi menuju ke atas juga dan tidak jebol yang saya bilang itu kan jangan sampai jebol candle panjangnya waspada soalnya kalau sudah mulai jebol kan bisa ke supportnya ya. Support di sini juga ada nih, ada candle ada gap kecil teman. Kalau kita gedein mah kelihatan jelas teman sini, gap kecil tuh ya. Nah, ini gap kecil itu menjadi pertanda juga ya. Kalau dia ditahan di sini masih posisi aman sebenarnya. Cuman kita paling aman itu di sini sebenarnya. Jangan sampai dijebol sih. Biasanya kalau dia tidak dijebol candle panjang seperti ini, suka ada kenaikan teman-teman ya. Cuman ya sekarang sudah mulai was-was, pasti menang was-was. Nah, teman-teman ya, apabila teman-teman sebagai penganut yang enggak cut loss, cenderung harusnya santai aja. Kenapa santai? Kan masih ada support di sini nih. Kita memakai planning, pakai planning aja. Jadi ketika ngambil teman-teman di MA10 bahkan menuju ke atas, gagal di sini, maka punya planning untuk istilahnya average ya. Kalau terjadi penurunan sampai ke level sini berapa persen? Nah, berapa persen? Sekitar 33%. Contoh sama contoh masih ke supportnya. Nanti average di situ aja. Tunggu MA10 dua kali lagi menuju ke atas seperti ini lagi, ya. Dengan nominal yang sama. Itu untuk planningnya. Kalau terjadi penurunan sampai level sini. Tetapi kalau hanya turun sampai level sini nih, jangan cut loss. Kalau tambah muatan silahkan teman-teman ya. Tunggu dulu pergerakan daripada MA10-nya. Cuman kalau cut loss kalau sampai sini 102 itu patut waspada ya teman-teman yang hobi cut loss ya silahkan aja. Tapi yang teman-teman yang average sabar dulu, jangan average dulu. Tunggu sampai betul-betul sekitar 20% sampai 30% teman-teman ya. Nanti ngambil ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ya, ingat itu untuk average itu harus pakai perencanaan. Kalau tambah muatan bebas ya, mau di harga berapapun bebas teman-teman ya. Mau average di harga sekian, yang penting turun average nggak jadi. Tapi teman-teman juga harus yang namanya jangan sampai baru 3%, baru 5%, ya, baru 7%, teman-teman sudah average ataupun sudah all in untuk average gitu, ataupun ambil average yang pertama jangan. Kalau tambah muatan silahkan. Nominalnya biasanya kalau tambah muatan jangan lebih daripada harga average-nya gitu teman-teman. Kalau tambah muatan nih. Tapi kalau teman-teman niatnya mau planningnya untuk average, sabar dulu jangan ambil. Nah mungkin teman-teman yang istilahnya yang nyangkut di atas ya, ini baru satu kali average di harga sekarang. Ya, baru satu kali average di harga sekarang. Karena menemukan MA10 di bawah candle itu baru satu kali. Nanti satu kali lagi ketika dia turun, teman-teman ya, melakukan average di situ lagi. Ya, ini kan turun sampai berapa persen nih? Sekitar 52%, tapi kan dia tidak menemukan MA10-nya kan di sini teman-teman. Di sini kan MA10 nih, tapi kan tidak menghadap ke atas, dia malah menghadap ke bawah gitu ya. Nah, nanti teman-teman mungkin kalau yang untuk average yang di atas ya, saya perkirakan di level sini nih teman-teman, nanti 154. Nanti kalau teman-teman average satu kali lagi, saya perkirakan di level sini untuk average yang kedua. Jadi teman-teman punya harga di 106. Saya perkirakan teman, kalau dengan average dengan nominal yang sama ya, tidak lepas daripada itulah teman-teman. Jadi perencanaannya seperti itu untuk average teman-teman ya, kalau terjadi gagal. Tapi kalau hanya turun sampai level 105 sebenarnya untuk menutup PR juga gitu ya, asal jangan jebol area 102. Karena potensi penurunan ketika sudah mau mencapai level sini harus waspada, ini supportnya teman-teman, karena dia sudah bikin dari atas ini nih ada kenaikan sedikit, hanya supportnya. Ya teman-teman ya, seperti itu ya untuk YRG. Kalau dari kondisi MA200-nya masih ada potensi untuk naik teman, karena masih menghadap ke atas ya. MA10 juga masih menghadap ke atas, cuman MA20 doang nih yang masih menghadap ke depan ya. Nah ini juga belum dijebol nih candle hijau ini yang belum dijebol. Nah kita dari isian nih teman-teman ya, yang harus kita harus kita perhatikan juga isiannya. Ternyata bandar lokal masih melakukan penjualan. Kemarin masuk sedikit, malah sekarang ngejual. Terus untuk bandar Poren sudah masuk nih. Beberapa hari ini, tanggal 11 November, kita cek 11 November. Nah, 11 November, Poren. Ada YU ngambil 1 miliar, BB ngambil 1 miliar, CC. Oh, ada CC, ada XC Poren di sini tapi sedikit. Biarin lah teman-teman CC Poren ya. XC Poren ya biarin lah. Dia tidak memberikan kontribusi yang bagus. Cenderung ngagokin bandar lokal aja sama bandar Poren gitu kan. Oke teman-teman ya.
YUBB sudah mulai masuk, sudah mulai bagus teman. Per hari ini pun si Poren net buy ya, 1 miliar. Kita cek untuk hari ini aja siapa yang net buy-nya. Ada CC ngambil 1 miliar. Dan YU juga masih ngambil, ZP masih ngambil. BK keluar, pantesan ada si BK teman-teman nih. Si BK bikin sedang seperti ini gitu kan. Si CC bagus ya. Tapi pikir besok kalau sudah CC sudah masuk, dan seperti biasa kalau CC itu yang ngambilnya biasanya dia itu ngumpulin barang, maaf harga dan jualannya. Strategi seperti itu biasanya kalau CC. Mudah-mudahan terjadi lagi gitu ya. Mudah-mudahan tidak dirubah strateginya. Bila mana sudah nyampe 117 dan break satu kali ataupun satu tick teman-teman ya, bukan satu kali satu tick ya. Saya pikir kenaikan selanjutnya ada, tapi targetnya jangan jauh-jauh dulu ke level sini aja. 139 sudah mulai dijemput. Saya pikir itu saatnya dia uptrend kembali. Target ya masih di sini teman-teman ya, masih di harga yang sama ya untuk yang kedua kalinya. Berarti kalau yang kedua kali teman-teman, terakhir tanggal berapa nih? Tanggal 10 ya. Ini 2 kali. Berarti sudah 2 kali mencapai situ, teman-teman. Nanti kalau sudah break baru kita bicarakan ke harga sini. Saya punya target, tenang aja, teman-teman. Target saya itu ke harga murah di sini nih. 293 untuk si YIRG ini. Karena potensi kenaikan yang suka saya bilang ya, ketika dia milik fundamental, maka targetnya apabila dia cenderung di harganya murah banget akan ke harga murahnya. Bila mana dari tengah ke harga murah akan ke harga murahnya, ke harga tengahnya. Apabila di tengah, teman-teman akan cenderung bisa ke harga atas lah, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk WRG seperti itu ya. Cenderung santai aja kalau yang baru ngambil, baru turun berapa persen kan, teman-teman. Tidak begitu, istilahnya tidak begitu dalam lah, cuma 7% aman lah. 7% lah, teman-teman. Oke, kita lanjut ke padi ya. Ada padi. Padi berarti bawaan teman-teman. Mohon maaf ya baru dibahas ya. Padi FCA kelas 1 ini belum bebas juga teman-teman ya. Oke, belum bebas kan? Belum bebas. Bila bertahan selama 3 bulan di 51 ke atas akan bebas FCA. Masuk ke 50 ke 3. Oh, 33 kali ya. 6 Agustus. Sini berapa tanggal berapa? 6 Agustus. Agustus, September, Oktober, November. Tanggal 6. Harusnya November sudah kelar. Tuh kan teman-teman ya. Gimana ini teman-teman ya? Peraturan bursa ini ya. Padahal cuma FCA kelas 1 di sini teman-teman. Harusnya sudah bebas ini. Kenapa belum bebas? Nah, itu teman-teman ya. Saya bilang peraturan bursa itu ambigu teman-teman. Ambigunya kenapa? Ini harusnya kan sesuai dengan ketika 3 bulan dia cenderung FCA, harusnya ketika 3 bulan pun dia akan lepas daripada FCA ya. Perkiraan saya itu padi itu harusnya bisa lepas kemarin tanggal 6. Ternyata udah tanggal 19 belum bebas juga. Waduh, ini gimana gitu kan. Ini kan masuk 6 Agustus, September, Oktober, harusnya kan November, tanggal 6. 6 ketemu 6 kan teman-teman. Artinya 3 bulanan ya. Nunggu apa lagi gitu kan ini. FCA-nya. Apa dia laporan keuangan ya, coba cek deh padi teman-teman. Apa dia punya PR yang lain? Saya khawatirnya punya PR yang lain teman-teman. Padi. Kita cek untuk CD EDEC-nya. Harusnya sudah bebas teman-teman ini. Kenapa belum bebas teman-teman? PR-nya cuma kelas 1 doang teman-teman ini. Cuma kelas 1 doang. Tahu kenapa ini bebas si bursa ini. Tuh. Cuman ini nggak ada yang lain. Laporan keuangan. Oh, quarter nya belum keluar, teman-teman. Mungkin itu ya. Terus equity-nya pun masih bagus gitu, teman-teman. Apa yang jadi masalah? ROE-nya juga bagus, 12 gitu, teman-teman. Apa karena quarter 3? Tapi sih tidak ada terdeteksi quarter 3, teman-teman. Cuman efek bersifat EQS dalam pemantauan, teman-teman. Itulah teman-teman yang namanya bursa itu semaunya dia, teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa melawan, teman-teman. Kembali FC nih. FC aja kan nggak ada yang bisa melawan, teman-teman. Ini 42 yang masih milik fundamental lah, teman-teman. Ya, targetnya nanti bisa ke harga 300 juga, teman-teman. Dan emiten 50-an. Nah, begitu teman-teman ya. Ini saya lagi nunggu dulu ini keputusan bursa bagaimana sih. Ini harusnya sudah bebas gitu kan.
ketika kalau dihitung sekitar 6 bulanan, 3 bulanan ya. Tetapi malah cenderung belum bebas juga gitu. Makanya nanti kalau bebas kasih kabar saya teman-teman untuk istilahnya memberikan perhitungan nanti kepada teman-teman, karena ada yang baru 2 bulan, 3 bulan sudah ini sekarang padi kenapa ini lebih daripada 3 bulan teman-teman ya. 3 bulan lebih berapa hari itu ya dari kalau tanggal 6 berarti sekitar 12 hari ya, seminggu 2 minggu teman-teman, hampir 2 minggu teman-teman nih belum bebas juga. Apa digenapin 4 bulan gimana nih gitu kan. Ya teman sambil nunggu aja ya. Tapi untuk tren sih masih tren bagus up ya, walaupun dia lagi koreksi agak lumayan panjang gitu ya. Tapi untuk tren MA200 masih menuju ke atas. Cuma sayang banget ya, si bandar lokalnya lagi jual ada sedikit demi sedikit ya. Tapi untuk pengambilan masih banyak lah teman-teman. Kalau kita ukur dari mulai tanggal 29 September teman-teman ya, dia masih posisi banyak barang. Ada penjualan tapi cenderung dia ditahan sedikit demi sedikit. Kalau secara TA sih masih posisi turun ini teman-teman. Koreksi lah, bukan turun ya, koreksi teman. Nanti kalau sudah bebas, teman-teman ya, mari kita bicarakan untuk target selanjutnya. Lanjut ke emiten berikutnya ada PIS, teman-teman. PIS. Dari sini. Udah lama ini. Kenapa baru dibahas semalam? Kita kasih tanda love dulu deh. Kebetulan kali dibahas, teman-teman. PIS, teman-teman. Sebenarnya kayaknya udah dibahas, cuman istilahnya nggak kedeteksi teman-teman ya PIS. Oh, stock split. Oh, baru dibahas teman-teman. Baru dibahas. Sorry teman, sorry banget teman-teman, sorry banget ya PIS. Ini baru dibahas nih teman-teman. Kita TA-nya dulu teman-teman ya. Untuk PIS kita kasih TA-nya dulu ya. Ya ada masalah kan PIS teman-teman ya. Ini baru emiten baru dibahas nih PIS. Kalau ikan mas sering dibahas ya ikan ya. PIS ya, setelah stock split kayaknya dia papan pengembangan. Saya mau lihat kok insider profil teman-teman. Sel tuh catur. Ada profil. Oh iya kayaknya ini dia nambahin stock split buat nambahin ini teman-teman ya, buat nambahin apa namanya free float ya 10% sekarang. Jadi dijualin teman-teman. Free floatnya cenderung dia itu kecil kayak awalnya. Insider langkah yang tepat lah teman-teman kalau dia istilahnya memberikan free float share besar gitu, teman-teman. Sell buy. Terakhir itu nge-sell. Nge-sell kayak kita awalkan nge-sell ya. Baru sedikit pengembang masih punya 10% teman-teman. Si catur. Tapi stock split berarti tambah. Kalau stock split berarti betul ya. 1 berbanding 10 berarti betul dia itu ingin menambah kepemilikan masyarakatnya biar agak banyak. Biar liquid kayak teman-teman. Soalnya si PIS ini kagak liquid teman tuh ya. 5, 17 ya. Hindarilah teman-teman emiten-emiten yang seperti ini gitu ya. Teman-teman cenderung ya enak sih naiknya tinggi teman-teman ya. Kalau naik tinggi enak naiknya tinggi teman kalau naik gitu ya. Cuman ya kalau turun teman-teman waspada gitu. Akan cepat juga turun seperti ini dan naik akan seperti mudah. Yang waspadanya itu ketika teman-teman itu punya barang 1000 lot, 2000 lot gitu ya. Ngebuangnya gimana ini teman-teman? Kalau teman-teman punya dana 1000 lot ini bisa mengarahkan nih ya. Bisa mengarahkan nih. Terus kalau teman-teman punya 1000 lot barang bisa meng-ARB kan. Nih cuma 300 doang. Nah, makanya waspada ya pada emiten-emiten yang bid dan offernya tipis. Mungkin kemarin kena bid offer tipis ya. Oke, untuk PIS lagi turun dulu, sabar dulu teman-teman ya, nggak apa-apa kita bahas, teman nggak jadi masalah ya. Nanti tanda kenaikan di sini teman-teman, saya kasih tanggal aja. Tapi untuk targetnya nanti bisa di area sini. Nah, ini akan menjadi target lagi teman-teman. Ini akan menjadi target lagi untuk kedepannya karena situ ada tanda kenaikan. Kita tulis target. Dan saya mengingatkan kembali kepada teman-teman ya bahwa emiten itu adalah
Targetnya itu harga sejarahnya ya. Ini target kenaikan juga di sini. Ini target ada dua teman-teman ya, satu di level 2550 dan di angka 316. Tapi kita lihat punda chartnya dulu ya. Area penurunan, nah ini menjadi area penurunan pas MA 20 teman-teman, karena sini ada gap yang sangat lebar sekali. Bagus sekali teman untuk nutup gapnya ya. Biarkan dia nutup gap dulu. Kalau teman-teman mau ngambil, sabar jangan ngambil dulu. Ketika teman-teman mau ngambil, sabar dulu. Tunggu MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Karena sini ada support 1040 ya, semenjak dia disuspend kayaknya teman-teman. Nah, suspend ya. Karena mungkin free plotnya ya, sekarang itu sudah soft itu sudah mulai agak liquid dikit, padahal belum liquid banget teman-teman ya. Ya tunggu dulu karena MA10, MA20 berada di atas candle semua. Walaupun trennya masih tren up ya, MA200 masih di bawah candle, cuma secara teori MA10 masih berada di atas, artinya masih ada potensi untuk penurunan. Ini tanda kenaikannya, bila mana sudah mulai menaiki tanda kenaikan, saya pikir dia akan up ya. Targetnya jangan jauh-jauh dulu, 1 ke 256, 2560. Nanti kalau sudah beri ke angka 3000 sudah paham. Kita cek di sini piece. Posisi di mana? Ya, posisi dia sudah tinggi, berarti sekarang lebih baik sabar dulu, jangan ambil dulu. Kenapa? Karena kecenderungan turunnya masih ada. Apalagi ini sudah diangkat ke harga tinggi banget ya. Walaupun menyisakan barang di sini, tapi suatu saat dia akan ke sini. Suatu saat akan ke sini, tapi dia masih punya area penurunan di level 1032, bahkan ke supportnya di angka 569. Kecuali dia ditahan di MA20-nya tidak jebol, maka akan terjadi lagi kenaikan tadi. Tapi kalau mau ngambil seperti biasa, syaratnya MA10 di bawah candle menuju ke atas, teman-teman ya. Karena si Banner lokal lagi jual dulu nih. Banner lokal lagi jual dulu. Oke, teman-teman ya. Beres ya, peace ya. Mohon maaf ya, teman-teman ya. Baru dibahas ya. FOLK. FOLK sudah dibahas belum, teman-teman? FOLK hari ini keren yang 330 juta teman-teman si Bandar Poren ngambilnya. TPAK ya, CC teman-teman yang ngambil. Ini setelah dia kena suspensi naik lagi ya. Berapa persen? 58%. FOLK kita cek. Posisi ya teman-teman ya. Teman-teman harus tahu posisinya dulu nih dia. Udah mahal banget, berarti kita kasih tanda di sini. Lihat tunda chart. Lihat tunda. Tanggal berapa sekarang? 19 ya. Nah, teman-teman sudah saya kasih wanti-wanti. Artinya kalau lihat tunda chart cenderung dia sudah mulai mahal banget teman-teman ya. Karena sudah mentok di harga atapnya. Dia bisa naik lagi, bisa, asal ada space antara harga atap sama harga pucuk. Nah, bila mana di break lagi, cenderung dia akan bagus lagi, bisa naik lagi ke level berapapun. Kali ini milik bandar 0.00. Kenapa milik bandar? Karena EPS-nya negatif dan harganya naik gitu aja. Secara fundamental berarti nggak ada, teman-teman. Ini target utama yang saya berikan kepada teman-teman sudah berhasil dengan baik gitu ya. Di sini nih waktu dulu ya. Sejak itu ya silahkan aja ngikutin dan tidak dibahas lagi teman-teman ya, karena sudah masih target utamanya, baru yang nanyain lagi ya. 171 adalah area penurunannya. Saya bikin area penurunan sengaja teman-teman. Biar step by stepnya nanti teman-teman, oh ini sudah mulai turun, step 1 aman, step 2 aman gitu kan. Nanti kalau step berikutnya, di sini posisi aman itu area sini. 1 posisi aman, 2 di level sini ya. Tapi aman di sini nih, MA20 ya aman. Kalau sudah nyampe sini ya sudah turun agak dalam dikit, waspada aja lah. Nah, ini supportnya teman-teman, ini area support nih, karena baru kemarin kena suspensi di sini. Oke, teman-teman ya, ini masih posisi ada apakah ada kenaikan? Kalau saya melihat di sini kan ada kepala kembar nih, berarti harus ngebreak dulu kan. Kalau tidak ngebreak ya cenderung ini ada harga termahal. Tapi pas harga termahalnya ternyata foreign ngambil 330 juta. Jangan-jangan bid dan offernya tipis juga nih teman-teman. Sedang ya di sini. Sedang lah teman-teman. Sedang masih bagus lah, masih baik lah ini bid dan offernya. Waspada aja teman-teman, walaupun barang lokal masih poin masuk, tapi harga sudah mulai mentok.
Kecuali kalau dia di break ada space antara harga atap sama harga pucuk, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Ini emiten yang dulu didowntrendkan loh teman-teman ya, tahun 2023 ya nih. Baru kembali tahun 2025. Sini kan belum sampai 88. Baru nyampe itu harusnya di angka 114 sih. Nah, sekarang harga 322, sedangkan ini PR ratio negatif. Sudah dipastikan kan EPS-nya negatif. Nah, secara fundamental dia tidak punya fundamental, teman-teman. Tapi kalau secara bandar, terserah bandar. Bandar lokal lagi jualan dulu, perhatikan bandar lokal jualan dulu, tapi bandar foreign sedang masuk. Jadi kalau dia ada break, saya pikir dia akan terus naik ke level yang lebih tinggi lagi. Tetapi kalau cenderung hanya ditahan situ aja, berarti itu harga tertingginya. Amar sekarang. Amar. Amar. Kita cek Amar. Amar kemarin sudah mulai bagus, tapi tidak kuat di sini teman-teman. Saya pindahkan ke depan dikit ya, sama aja soalnya, biar kosong di sini, biar nggak terlalu berjeliwat. Amar secara tren masih uptrend, tanda penurunan belum dijebol, artinya masih posisi uptrendnya, jangan sampai dijebol sama body ya. Bahkan harusnya ditahan di candle panjang ini nih, sedikit ada candle panjang, berarti di angka 220 ya, jangan sampai jebol 220, jangan sampai jebol. Kalau menyentuh aja nggak jadi masalah, tapi kalau jebol waspada, dia bisa ke level 216. Secara MA sih masih posisi trend up-nya ya. Cuma dia tidak kuat nih menghadapi 242. Dan MA10 pun sekarang sudah mulai di atas. Ya, kemudian tidak kuat, targetnya nanti di sini teman-teman. Di sini dulu ya, di angka 280 dulu. Harga wajarnya 700 dan sekarang di 224. Kita cek untuk cenderung tidak terlalu tebal teman-teman. Kita cek Amar, posisi di mana Amar? Amar Bang. Amar Bang. Udah mantu dari harga termurahnya ke harga murah bermain, berarti sekarang di harga murah ke harga tengah. Targetnya harga tengah aja teman-teman ya, di angka 347 ataupun turun tensi deh ke angka 320. Standar di sini pasti kejemput. Ya, standarnya 320 kejemput. Saya punya angka 328 ya. Udah sampai sini teman targetnya nih berarti. Sampai ke 328 nih targetnya. Apakah bisa ke sini? Saya pikir bisa karena standarnya di situ. Jadi kalau dikasih ke harga atas lebih dikit bonus teman-teman. Posisi dia lagi beli posisi uptrend. Yang penting dia tidak jebol area 218 karena kalau jebol waspada sih teman-teman ya. Ini supportnya di atas sedikit nih di angka 204 supportnya. Kalau ini tanda penurunan. Artinya bisa jemput ke situ dulu gitu teman-teman ya. Ini kalau sudah kejemput sini waspada emang 200 gitu teman-teman. Isian bagaimana barang lokal masih lagi jualan dulu, tetapi kalau teman berhitung dari mulai tanggal 14 Oktober itu masih ada barangnya. Dan barang lokal pun dari mulai tanggal 3 Oktober cenderung masih ada barangnya. Jadi masih posisi mereka masih ada di dalam teman-teman ya, walaupun ada pembuangan yang sedikit aja. Mungkin sekitar 1/4-nya lah teman-teman ya sudah mulai ngebuang. Jadi Amar posisi memang betul lagi turun dulu ya. Kalau mau ngambil sabar aja dulu teman-teman ya. Dia harus bisa ngebreak dulu area sini nih 240. Tapi bagusnya itu sudah ngasih tanda ke harga yang lebih tinggi lagi. Artinya di sini kan sudah dilewati nih. Yang ke 232-nya di break. Tapi ketika ngebreak dia nggak kuat lagi teman-teman untuk menghadapi 260 ngasihlah dia tanda kenaikan. Artinya tanda kenaikan sudah dipertinggi sama dia. Jadi dia turun dulu ngambil tenaga dulu. Nah, harusnya kan jangan sampai jebol area sini si Amar ini, tapi sudah dijebol makanya waspadalah. Jangan teman-teman ngambil dulu, tunggu dulu sampai dia masuk lagi masuk. Bagi yang mau ngambil, kalau yang sudah ngambil bagaimana? Sabar, pasti kejemput ke angka sini. 326, targetnya di sini. Ya karena kalau posisi MA 200 masih di bawah dan menuju ke atas, itu masih trend up-nya walaupun ya sideways-nya panjang. Bayangin aja dia dari tahun bulan Juli ya. Di up itu bulan Oktober, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 3 bulanan ya. Jadi wajar kan ini baru masuk ke sideways berapa bulan nih? Oktober, November. Baru masuk 2 bulan kurang teman-teman. 2 bulan kurang. Baru 1 bulan teman-teman. Biasa kan siklusnya 3 bulan. Ya. Oke teman-teman, walaupun turun ke sini ya masih aman lah. Si Amar ini kan satu bagian dividen, secara harga wajar pun di angka 700 gitu ya, sama 279. Jadi kalau saya tarik ke angka 328 itu sangat kena sekali ya. Kan kalau nanti dikasih bonus bisa ke angka 345 ya, ataupun nanti bisa ke harga atas, tapi jangan tinggi-tinggi dulu, saya bilang di sini aja dulu. 320 aja. Lanjut ada Humi.
Humpus. Bawaan semua ya. Kita selesaikan bawaan-bawaan. Humi sudah break, teman-teman sudah ngasih tanda kenaikan yang lebih tinggi lagi, berarti sudah mulai membaik. Cuman isi candlenya masih di dalam MA, teman-teman, atau MA-nya masih di dalam candle gitu ya. Posisi masih trend up-nya, tanda penurunan belum ada yang di jebol, supportnya di sekitar sini ya. 113. Kalau mau up biasanya dia tidak lebih daripada candle panjang ini. Kalau sisain satu candle, maka akan jadi kenaikan lagi. Tapi kalau jebol, waspadalah ya. Untuk menutup gapnya di angka 108. MA dolar masih menuju ke atas. Benar Loka sama si Poren sudah ngisi lagi nih teman-teman, terutama Poren ya. Ini Poren sudah ngisi dari tanggal 17 November. Kita cek 17 November hari Senin kemarin nih. Ada CC sama JT bagus teman, ditambah dengan si AK ya, walaupun tidak terlalu banyak tapi sudah mulai ngambil. Kita cek untuk benar lokal berapa? 2 hari ya. Tanggal 18 kemarin berarti, baru ngambil kemarin. Masih didominasi sama teman kita, tapi sebagian daripada broker bahkan ada yang termasuk sebagai badan. Jadi CP teman-teman ya, atau enggak si SQ ya, MG ya, SS sudah bisa termasuk ya. Bahkan hari ini pun ngambil 3.000 lot ya, jadi bukan hanya satu broker ayah menjadi bandarnya ya. CP juga termasuk ke bagian daripada bandar, MG apalagi gitu, WAZ. Kalau baru sedikit ya, tapi untuk pengambilan masih dikuasain sama teman kita, artinya kita masih numpang di sini. Makanya sabar aja dulu ketika dia break. Biasanya kalau teman-teman kita yang naik 1%, 2% juga itu bagus teman-teman ya. Tapi untuk kenaikan yang lebih tinggi lagi teman-teman harap bersabar aja dulu ya. Target nanti di angka 187 ya, baru kemarin ditulis kata teman kita, jangan istilahnya jangan dihilangkan target tanggalnya karena biar kita tahu berapa lama. Oke. Ini saya kasih tanggal aja untuk updatean di sini teman-teman sebagai tanda kenaikan aja. Tapi untuk target saya tidak akan hilangkan, yaitu di angka 187 nanti ke angka 220. Kita cek untuk Humi posisi di mana. Sideways teman-teman, ini sideways. Tapi sebenarnya lokal sudah mulai ngisi. Ini kalau pengen naik tinggi tunggu smart money bagus teman-teman. Baru sedikit smart money-nya. Minimal smart money harus tinggi nih. Berapa nih? Di angka 23 jutaan. Angkanya sekitar 233.000 ya. Oh segitu teman-teman, baru terjadi kenaikan yang luar biasa nih. Naik sini. Nanti gak berapa lama dia naik down, lumayan teman-teman. Harus ada candle yang tinggi dulu, terutama smart money. Ada lawannya lah teman-teman. Berarti tinggal tunggu smart money-nya aja, kan Bandar Lokal sudah ngambil, Forex sudah ngambil walaupun sedikit. Berarti tinggal nunggu smart money nyicil agak banyak dikit dan terlalu harus tinggi. Teman-teman. Karena kalau sudah smart money terdeteksi akan terjadi kenaikan yang lumayan. Kita cek Humi posisi di mana, ya sudah mulai kembali daripada harga mahalnya, dia cenderung koreksi, lagi koreksi teman-teman. Target bisa ke level 263 nih karena belum pernah menyentuh harga atap. Dan ini milik fundamental teman-teman. Oke teman-teman, sementara Humi ya masih posisi sideways atas, benar lokal sama Siporan sudah mulai ngambil kembali. Dan smart money baru ngumpul ya, belum terlihat jelas untuk pengumpulan yang banyaknya. Tunggu sampai smart money bagus, pengambilannya cenderung membaik ya. Makanya SL itu bukan daripada retail aja, termasuk ke smart money. Soal teman-teman, perkiraan bebas LC awal Desember atau akhir ya. Nah ini sama teman-teman ya, seperti padi tadi ya, juga sama nih. Ini kan harga 3 September, Oktober, November, Desember ya, Desember teman-teman. Perkiraan September, Oktober, November, Desember ya, sekitar Desemberan kalau ini teman-teman ya. Desember awal atau enggak akhir November ya. Tunggu aja teman-teman ya. Secara TA juga masih bagus nih, masih berkena menuju ke atas, dia tidak jatuh lagi daripada angka 50. Bandar lokal cenderung bagus, Poren hiraukan aja Poren. Yang lagi diusahakan untuk saham ECA itu adalah saham yang dikuasai sama bandar lokal, sudah kepastian teman-teman ya. Walaupun ada pengeluaran masih sedikit ketimbang dengan pengambilannya, lebih banyak pengambilan, bahkan dia punya harga di bawah harga 32 perak teman-teman, meskipun ya 40-an lah teman-teman, mungkin ada yang di bawah juga ada. Pasti itu teman, kalau bandar itu pasti ada di bawah banget. Dan ini baru ngebuang setengahnya, tapi dia ngambil lagi, artinya kondisinya lagi di up terus teman-teman, lagi dijagain lah, jangan sampai dia itu jatuh lagi. Ini 50-nya bagus teman-teman ya nih. Kalaupun jatuh mungkin ke level sini teman-teman, ke 52 ya, ada tanda penurunan di sini. Kalau terjadi mungkin nanti dinormalkan gitu. Antisipasi lah teman-teman. Dan ingat ini emiten gocapan teman-teman si Chua ini. Jadi
Kalau dia kegocap harusnya teman-teman nggak usah khawatir. Satu, ya usah khawatir kenapa dia emiten yang punya bandar. Hanya setiap bandar pengen harga murah kan. Tinggal teman-teman aja ada yang katos, ada yang enggak gitu kan. Kalau yang enggak cenderung bersabar, nanti mungkin yang katos-katos itulah yang menampung barangnya pasti bandar. Nah, nanti kalau sudah mulai agak kering dikit ataupun kering banget, pasti di up teman-teman. Ini untuk menguras aja biar retail-retail itu pada memberikan ke bandar. Nah, hukum kepastiannya seperti itu. Kita cek untuk domestik tanggal 19 ada YP sudah masuk nih, MG juga sudah masuk kembali, bagus ya, ada si MG sudah masuk. Koren nggak usah dihiraukan. Oke, untuk cuaca seperti itu ya. Kita kasih updatean di sini. Tanggal update aja. Jadi kalau untuk saham FCA teman-teman, FCA kelas 1 terutama ya, targetnya kebebasan dulu, tidak kemana-mana. Saya targetnya kebebasan dulu. Lanjut ada Niche, teman-teman, Niche. Cuaca siapa yang ini teman-teman? Bawaan juga jangan-jangan. Bawaan juga ya. Niche sekarang. Dari Browin Jaya 2525. Saham Niche ini gimana? 700 nyakut udah 3 tahun pegang. Terus dari Bro Mariono. Saham Niche dong katanya. Jadi teman kita nyakut di 700. Sering dibahas, beberapa kali dibahas ya Niche teman-teman. Posisi sekarang lagi posisi turun dulu. Bahkan tanda penurunan dijebol kembali. Waduh ini sudah mulai bisa menyentuh MA 200 nih teman. Tapi enggak lah. Mudah-mudahan enggak ya. Ini pas banget di support teman-teman yang suka hati-hati ya karena pas banget di support dia bisa mengalami penurunan apalagi MA10 berada di atas dan masih menuju ke bawah. Jadi peluang penurunan masih ada. Tinggal satu penjagaan lagi di sini nih kanal panjang ini nih. Ini pas banget ya MA 200-nya lagi ya. Jadi saya pikir bisa ke MA 200 kalau terjadi seperti ini lagi ya karena ada ketidakmampuan dia melewati harga terendahnya harga tertinggi sedikit. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali ini teman tidak mampu. Nah nanti kalau sudah ada kemampuan dia melewati harga targetnya, makanya saya bilang ada kenaikan sedikit suka dikasih ini tercapai target itu target terkasih untuk menandakan model ini nih. Ini untuk menandakan apakah bisa dia kuat. Kalau dia tidak kuat turunin lagi teman-teman. Nah biasanya kalau mau naik itu minimal setengahnya itu apa namanya dijebol teman-teman ya. Berarti kalau setengahnya tidak kuat cenderung dia akan turun. Model di sini nih. Nanti kan naik tidak dijebol kan di sini. Oke turun lagi. Nanti ketika naik tidak dijebol juga area sini nih, sempat 20 cenderung dia akan turun, maka harus jebol dulu. Ya, setengahnya minimal setengah. Kalau dia tidak kuat ke berikutnya, berarti oke lah ini memang dia cenderung turun. Nah, ketika dia koreksi, tidak melebihi supportnya. Model gini nih, teman-teman. Naik, turun, nah harusnya naik ini. Nah, dia tidak turun melewati sini harusnya kalau ingin up. Tapi karena dia tuh menjebol, ya turun lagi lah, teman-teman. Nah, sama ini juga nanti kalau dikejebol ya bisa turun lagi. Karena dia bisa melewati harga terendah sebelumnya. Apalagi supportnya sudah dilewati. Ini support teman-teman. Kalau ini kan tanda penurunan terpendeknya aja. Kalau ini support sudah dijebol support. Kenapa saya dibilang support? Karena MA10 juga kadang juga pernah menaik, ya, pernah naik dikit, tapi dia meninggalkan jejak MA10. Ini kan support terdekatnya nih dijebol juga gitu kan. Jadi setiap tanda penurunan setiap tanda penurunan yang dilewati berupa harga terendahnya cenderung dia akan turun. Nah, untuk 700 bagaimana? Sabar dulu. Pada potensi kenaikan masih ada ketika MA200 berada di bawah. Ini trennya sebenarnya masih tren up. Cuman ada cumannya. Memang koreksinya panjang teman-teman ya. Prosesnya dari mulai bulan Juli ya. Turun terus sampai November ini. Tapi kalau trennya masih tren up. Kenapa? Karena MA200 masih belum dijebol. Kecuali kalau MA200 dijebol di sini teman-teman ya. 372-nya dijebol. Baru dia akan cenderung turun kembali. Selama belum dijebol ini masih tren up. Jadi untuk kenaikan itu bisa terjadi. Apalagi dia punya sejarah tanggal panjang. Ini akan terulang tanggal panjang. Jadi untuk 700 saya sebenarnya kalau naik teman-teman kadang-kadang kalau naik kenapa suka cepat? Karena sudah mulai kering gitu kan gampang. Nurunin kenapa lama? Karena yang nerimanya hampir tidak ada teman-teman ya. Makanya suka dipancing kan nih. Pancing di sini gitu kan. Naik kan pada beli kan teman-teman. Akhirnya dikeluar lagi. Pancing lagi di sini kan pada beli. Pancing lagi gitu kan. Naikin lagi. Pada beli lagi. Begitu teman-teman. Itu cara market maker untuk menjual barang-barang. 700 apakah bisa kejemput gitu kan. Kalau dari hitung-hitungan teman-teman ya, 700 itu kan berada di bawah harga tengah.
ini milik fundamental. Apakah bisa dijemput? Iya, bisa dijemput. Sekarang pun lagi mau bermain nih di area dari murah ke atas, teman-teman. Artinya harga termurahnya sudah dilewati, masa-masa krisisnya sudah dilewati. Ya, sekarang tinggal masa pemulihan aja gitu kan. Terlebih lagi si MA2 si Niche ini ya, satu punya kendal panjang, artinya punya sejarah, punya kendal panjang, pasti terulang lagi. Yang kedua ini nih, sebagai investornya punya 9,62%. Sebenarnya ini jaminan fundamental gitu teman-teman ya. ITM aja masuk gitu kan. Makanya kita jangan takut ketika sebuah emiten dimasukin pada istilahnya dengan investor besar gitu teman-teman ya. Yang penting sebagai jaminan aja mereka aja percaya gitu. Pasti punya hitung-hitungan. Gak mungkin mereka sembrono nggak masuk begitu aja kepada emiten yang seperti ini. Terkadang ya turun seperti ini untuk memberikan kepada teman tekanan psikologis. Ayo dong kapos dong, ayo dong kapos. Inginnya seperti itu kalau bandar itu. Makanya dia bikin strategi naik turun, naik turun, naik turun. Selagi MA 200 masih posisi di bawah itu masih posisi trend up-nya. Walaupun emang turunnya dalam gitu teman-teman ataupun koreksinya dalam. Itu sih pandangan saya teman. Setiap MA 2 masih di bawah itu masih posisi uptrend. Makanya akan terjadi kenaikan lagi dan dia punya sejarah kendala panjang pasti terulang. Pasti terulang. Oke teman-teman untuk Niche sebetulnya 700 bisa kejebak bisa teman-teman sabar ini harus sabar kan baru kamu udah setengahnya nih 500 tinggal 2 poin lagi kan oke turunin lagi nah ini lagi nyari pantulan dulu karena kemarin sudah dijebol di sini nih area sini lagi nunggu pantulan dulu nih yang penting pantulannya pantulannya sudah bisa melewati harga tertinggi sebelumnya oke teman-teman untuk sementara gitu dulu ya untuk Niche ya 700 ada teman-teman pernah dengar cerita nggak seorang profesional trader teman-teman ya dia itu untuk membuktikan sejarah akan terulang teman-teman ya dia nyangkut sampai 7 tahun ingat ya 7 tahun nyangkutnya 7 tahun endingnya itu dia itu cuan 300% endingnya tuh teman-teman bisa cuan 300% kalau sekarang dia itu scalper teman-teman raja scalper mungkin teman kalau sekarang dia profesinya masih sebagai trader juga gitu maka dia menciptakan beberapa istilahnya teori-teori teman-teman di antara itu terbukti menghasilkan dengan buka kelasnya banyak murid-murid beliau itu yang sukses di pasar modal cuman ya banyak yang tidak diekspos lah teman-teman karena memang tujuan dia itu memang bagus untuk mengajarkan kepada kita itu trading yang istilahnya yang baik lah teman-teman jangan sampai jangan kebanyakan makanya dia itu menyarankan kepada retail itu jangan kebanyakan cut loss gitu kan nah begitu teman-teman ini sudah lama teman-teman di pasar modal jadi asam garamnya sudah tahu makanya nyangkut 7 tahun itu dia tungguin kenapa cenderung dia sudah tahu akan kembali kepada sejarahnya teman-teman begitulah teman-teman kalau seorang trader dia sanggup menunggu bahkan sekelas LKH aja teman-teman ya investasi kan bukan 1 tahun 2 tahun teman-teman ya itu sampai 5 tahun 7 tahun bahkan ada yang sampai 10 tahun baru dia menuaikan hasil sampai ribuan persen percayalah karena sudah tahu walaupun dihitung fundamentalnya oke sudah masuk fundamentalnya tapi tetap aja dia akan kembali kepada sejarahnya begitu ya jadi teman-teman kalau yang istilahnya nyangkut di atas sebenarnya kalau teman-teman santai gitu kan udah tambah muatan aja tidak tambah muatan dikit bukan average ya kalau emang teman-teman tidak punya modal sebesar yang nyangkutnya udah tambah muatannya di harga bawahnya setiap MA 10 tambah muatan tambah dikit yang penting nanti average teman-teman itu cenderung istilahnya tergerus jadi ke bawah teman-teman terlebih lagi sini banyak tanda kenaikan terutama gap teman-teman kalau ada gap di sini ada gap kan ada gap kan di sini teman-teman target gap kan di angka 595 itu ada gap teman-teman ya kan ini sebenarnya si kepala merah itu gap teman-teman ya aslinya itu gap ya. Apalagi kalau gap itu pasti ketutup contoh di saham TIN deh teman saya pernah bercerita kepada teman-teman itu TIN itu ada gap gitu gap yang sangat lebar di harga 1.600 ya tapi ketutup kan walaupun emang lama sih ketutupnya cuman ya artinya gap itu pasti ketutup teman-teman awal akhir pasti ketutup di sini gap apa aja ketutup kan bukan gap apa dem ke atas ketutup jadi teman harus bersabar tinggal teman-teman ya ada yang bersabar ada yang bersyukur teman-teman termasuk
Kalau mau nunggu, terdapat orang-orang yang sabar. Pasti kecebut, pasti. Tenang aja. Semoga sudah berkumpul dengan baik. Ini trennya masih tren upnya. GZTL sekarang ya. GZTL. Kalau katanya sabar-sabar mulu gitu teman-teman. Emang begitu teman-teman. Apalagi ilmunya. Bahkan ilmu tertinggi dalam sebuah trading atau investasi sabar. Ya. Apalagi tanyain sama emiten yang suka gocapan, emiten gocapan. Itu teori 3S itu harus diterapkan. Ini tercapai dulu ya GZTL. Yang kita kesanangkan bersama-sama tercapai di sini. Kita kecilin dulu sebagai sejarah aja bahwa emiten sudah dibahas. Tanda penurunan pun tercapai. Kalau tanda penurunan tidak saya kasih tercapainya deh. Nanti kebanyakan tanda penurunan saya bikin yang baru ya. 940. Lanjut tanda penurunan di sini bukan, di sini ada satu nih. Ini buat garis penurunan. Kenapa saya bikin sih teman-teman? Buat tanda punya warning lah. Oh masih aman, masih tidak. Jangan ngambil dulu deh. Nah sampai teman-teman. Ini nih ada kan kandang panjang nih. Ini kan sebagai garis tahan. Ketika dia jebol kandang panjang yang di sini, jebol MA20, berarti kan ada satu lagi di sini nih. Jadi kalau dia jebol cenderung akan ke level 990, tapi kalau ditahan dia akan mantul. Nah biasanya kalau yang mau up itu dia akan ditahan satu titik di atasnya biasanya. Ini lagi proses koreksi. Kenapa di sini saya bilang bukan koreksi yang diharapkan untuk jadi support. Nah ini bukan ya, ini hanya support pendek aja lah. Jadi untuk menentukan di mana dia akan berlabuh. Apabila ini step ya, step 1, step 2, step 1, step 2, step 3 bacanya. Bila mana step ini bisa dilewatin pun masih cenderung istilahnya lagi mencari-cari dulu dia supportnya. Biasanya kalau support itu turun agak dalam dikit, melewati MA20-nya. Nah, ketika dia putar balik, terbentuklah MA10 di bawah maju ke atas. Nah, itu dari supportnya, teman-teman. Yang di bawahnya itu support. Perhatikan MA 200-nya. Kalau kita ukur, teman-teman dari sini nih, dia masih posisinya sedikit ke bawah. Sedikit ke bawah aja. Tidak terlalu banyak ke bawah, tapi sedikit ke bawah. Berarti hanya butuh yang namanya dorongan aja. Nah, nih mudah-mudahan biasanya tanda kenaikan saya bikin di sini. Ini tanda kenaikan nih, teman-teman. Bisa melewati lagi, bisa cenderung bagus lagi gitu. Jadi harus ada upaya dia itu untuk ngebreak, teman-teman ya. Kalau tidak ngebreak lagi, cenderung dia akan turun. Ketika MA200 masih posisi ke bawah, masih ada potensi penurunan. Makanya dia tuh bertahan di MA200 untuk membelokkan MA200, teman-teman. Setiap MA200 yang dibelokkan lurus dan sedikit ke atas, itu saatnya dia uptrend. Target saya bikin di sini di angka 1200 dulu ya sementara ini, dan tanda kenaikan di sini. Saya kasih tanggal hanya untuk memastikan emiten sudah dibahas. Oke, teman-teman, disitulah tanda kenaikannya, dan inilah targetnya 1200 teman sementara. Ada di 1100, nih 1145, 1145, bahkan ke 1125 hampir saja kesentuh, teman-teman. Tapi tidak akan saya cabut kan, karena belum saatnya. Sekarang dia lagi melakukan koreksi dulu ya, tunggu pantulannya. Pantulannya bagaimana? Harus masuk lagi ke MA10-nya. Sekarang sudah mulai membaik, sudah mulai mau menuju ke depan untuk MA200. Cuma sayang banget hanya satu doang tanda penurunan. Sorry, tanda kenaikannya ya. Di lab, sini. Malah dipindahin yang itunya teman-teman nih. Nih yang ini nih. Nah, oke, teman-teman, tanda kenaikannya sudah dibikin ya. Jadi harus lebih daripada tanda kenaikan kan, 1055 besar 1060 ya. Minimal dia di atas MA200. Ya di atas MA10 lah. Biarkan dia kembali ke realnya dulu. Smart money berkumpul dengan baik ya, tapi belum ada yang tinggi. Bandar lokal cenderung keluar dulu. Tapi kalau kita ukur ya dari mulai tanggal 27 Oktober sama-sama dengan Foreign masih ada di dalam, oke lah mungkin tinggal setengahnya. Tapi untuk Foreign dia masih meninggalkan 3/4. Artinya 3/4 ketika dia ngambil tanggal 27 Oktober masih ada di dalam. Tunggu koreksiannya, biarkan MA10-nya menghadap ke atas lagi, atau biarkan candlenya menjemput MA10-nya lagi. Kalau mampu bertahan ya di angka 1090 di atas MA200-nya, cenderung dia akan up, teman-teman. Untuk GJTL kita cek. GJTL ini emiten. Nah, GJTL itu masih bermain di harga premium. Jadi target penurunan yaitu ke harga tengahnya, ya. Nah, target kenaikan ya ini standarnya 1300 standar. Jadi kalau menarikkan ke 1300
pasti kejemput. Kenapa? Karena standarnya di sini. Jadi kalau dikasih ke harga atas ya dikasih bonus lah teman-teman ya. Dan dia mencapai harga mahalnya di angka 1.500. Tapi kalau kita lihat di historisnya GJ, GJTL. Nah, kita kan harus historisnya teman-teman. GJTL ini dia punya harga berapa maksimum. Nah, dia masih punya harga tinggi di angka 3 ribuan. Suatu saat akan ke sana dengan syarat kalau untuk pundaknya harus ada ruang antara harga pucuk dan harga atap, teman-teman. Jadi untuk harga 3 ribu masih bisa, iya. Ya walaupun sejarah 10 tahunan hanya sampai ke harga mahalnya di angka 1.500. Tapi berdasarkan sejarah dia punya di angka 3.000. Sejarah pasti terulang. Itulah enaknya saham, teman. Enaknya saham seperti itu. Oke, teman-teman, GJTL seperti itu ya. Lanjut ada MBMA ya. MBMA. Dari Bro Dodi Eka Lesmana ya, MBMA. MBMA lagi koreksi dulu teman-teman ya. Ini ada support di sini nih, jangan sampai ketembus ya support ini. 1, 2, 3. 3 tanda penurunan sudah dilewatin. Saya kasih tanda kenaikan 660. Target yang kita canangkan sudah tercapai dengan shadow teman-teman ya. Sekarang kalau shadow saya kasih target kedua kalinya deh teman-teman ya. Biar kita juga sudah mengetahui oh ini pernah menyentuh situ gitu ya. Maka saya kasih target ke angka kedua kalinya, kita kasih tanggal yang baru teman-teman ya. Tanggal 19 karena dibahasnya tanggal 19 bulan 11 gitu ya. Harusnya seperti ini terus-terusan teman-teman ya. Ingat, MBMA punya bandar, punya kebebasan harga artinya teman-teman ya. Ini supportnya jangan sampai dijebol ya. Kalau jebol waspada aja karena kan ada candle panjang, jangan sampai lewat candle panjang ya. Nah, sekarang di candle panjang kan ada tanda penurunan. Ya harus kalaupun dalam ya dia turun dalam, jangan sampai lewat candle panjang minimal 1 tick seperti biasa. Dan MA 200 teman-teman. Yang penting MA 200 sebagai tanda trennya jangan sampai dijebol juga. Kalau jebol waspadalah, waspada dan waspadalah. Tapi kalau bebas maupun bebas cenderung ya bebas aja kalau bandar mau lewat MA kayak enggak kayak tapi cenderung MA itu menjadi patokan aja. MA 10, MA 20 berada di atas, jadi jangan sembrono untuk ambil dulu, sabar dulu. Biarkan MA 10-nya di bawah candle kembali bisa dengan dua cara. Bisa candle nyamperin MA 10 atau si MA nyamperin si candle. Artinya kalau si MA nyamperin candle, candlenya harus posisi sideways. Tapi kalau istilahnya si candle yang disamperin, sorry kalau yang si MA-nya yang disamperin gitu ya, dijemput sama candle, cenderung dia masih posisi di atas masih bisa terjadi. Ya ketika dia MA 10 dijemput itu MA 200 ya, cenderung dia itu MA 10 sorry ya, cenderung sideways gitu. Baru dijemput teman-teman. Tapi kalau yang di atasnya kan dijebol juga teman-teman. Ya teman-teman untuk foreign masih cenderung naik ya, walaupun hari ini ada pembuangan 16 miliar, tetapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Begitu pun dengan bandar lokal. Ada pengambilan sejak tanggal 9 Oktober ya, terjadi penyicilan dan hari ini jualan wajar lah teman-teman ya. Mereka nyicil langsung jualan. Ingat ya bandar aja nyicil teman-teman, masa kita nggak mau nyicil sih teman-teman. Makanya nyicilnya santai sedikit-sedikit aja gitu teman-teman. Kalau kita ingin punya target yang harga tinggi, punya harga bagus ya cenderung jangan ambil sekali lah teman-teman. Ambil aja beberapa kali, LKH aja ngambil sampai 1 bulan teman-teman ya. Karena kita pengen all in di harga satu harga aja, pengennya langsung naik ya itulah teman-teman ya. Bukan kesalahan sih benar juga sih teman kalau mau all in silahkan aja itu hak daripada teman-teman ya. Cuman ya kadang-kadang rasa kecewanya itu ketika sudah mulai nyangkut gitu ya. Padahal kalau nyangkut 5%, kalau swing ya 10%, itu masih aman teman. Karena kan arah itu kan 20%, 25% sampai 35%. Artinya harusnya minimal
nyangkut itu minimal nyangkut harusnya di angka 20, 25, enggak 30 gitu kan. Karena masih ada tergantung emitennya ini yang paling tinggi kenaikannya berapa satu candlenya. Contohnya ini yang naiknya paling tingginya berapa persen? 25%. Berarti arah kan. Nah, berarti kan minimal 20% untuk penurunan. Baru teman-teman boleh average juga nanti tunggu sampai masuk lebih belakang menuju ke atas. Harusnya teman-teman 10%, 15% itu santai gitu kan. Bahkan yang emiten yang sampai arah 35%, kalau nyangkut 15%, jangan sampai pusing, teman, santai aja gitu kan. Kenapa? Orang kenaikan 30% gitu kan. Sekali tancap gas kan bisa sampai 30%. Artinya teman-teman walaupun terjadi arah kan bisa cuan sekitar 20%-an gitu kan. Kalau menyangkut teman-teman 10% gitu kan. Perbandingannya seperti itu. Selagi dia tidak bebas, tidak jebol area 550, masih posisi bagus banget ya. Artinya step 1, step 2 sudah mulai terbentuk ya. Dan tidak jebol support. Kita cek MBMA posisi di mana. Ya, posisi lagi turun dulu ya dari harga mahalnya, cenderung koreksi. Target bisa ke 883, teman, turun tensi dikit ah. Nah, teman bisa ke angka 758 ataupun nanti ke angka 820 lah. Karena ini milik Banar, teman-teman. Sudah dipastikan bisa ke atas kalau Banar itu. Apalagi dia punya harga sejarah tanda kenaikan. 935 target saya nih, teman-teman. Ini target saya nih, teman-teman. Ya. Harusnya step by step, teman-teman. Saya kasih tanggal aja. Harusnya ini sudah lama, teman-teman. Agak kecil agak tulisan nggak? Oh, nggak ada, teman-teman. Biarin aja kalau nggak ada ya. Oke, teman-teman ya. Seperti itu ya, sabar dulu untuk ngambil, sabar dulu untuk average ya. Yang penting dia tidak jebol area supportnya, harus ninggalin satu tick di atasnya. Tunggu sampai MA10 berkala dan menuju ke atas. Bandar power masih bandar lokal walaupun ada pembongkaran hanya sedikit aja, pasti meninggalkan banyak barang. Nah, teman-teman mungkin saya akhiri dulu ya sampai sini dulu. Nanti untuk keras, PG, Atla kita bahas lagi ya. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Terima kasih terutama teman-teman yang senantiasa nonton support channel ini ya. Sekarang agak malaman teman-teman, tadi sedikit ada sedikit pertemuan lah teman-teman ya sama rekan-rekan. Jadi ada sedikit keterlambatan untuk upload. Jaga kesehatan teman-teman ya. Tetap jaga keluarga. Jangan bosan untuk belajar. Ingat pesan saya, beli saham itu di bawah, jangan di atas. Jangan sampai teman-teman hanya untuk kejemput aja. Kita mendingan nunggu cuan daripada teman-teman nunggu untuk kejemput. Sekian dan terima kasih. Ciao.